Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat malam kawan-kawan eh, penyimak peserta diskusi pasca kolonialisme pada malam hari ini. Senang sekali pada malam hari ini saya Rohim dapat berjumpa kembali dengan teman-teman melalui ruang diskusi ini, utamanya dalam keadaan sehat walafiat, dan saya juga senantiasa berdoa semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman, pada malam hari ini kita masuk ke sesi diskusi yang kurang lebih ke lanjutan dari kemarin ya. Kita masih membahas tentang pemikiran-pemikiran Edward Said, bahwasanya dalam sebuah identitas itu terdapat adanya identitas-identitas yang mencerminkan mana yang lebih unggul dan mana yang eh, perlu ditampilkan, atau mungkin mana yang lebih unggul itu menampilkan yang kurang unggul dalam tanda kutip menurut pemikiran-pemikiran mereka. Dalam konteks ini, dalam bukunya Edward Said menuliskan, misalnya bagaimana pemikiran dari Renon dan Seji tentang naskah-naskah atau mungkin dokumen-dokumen dari Timur itu mampu menjadi sebuah cara pandang Barat untuk melihat kembali apa sebenarnya yang ada di dalam Timur. Misalnya Renon melihat bahasa eh, antar ras Semit dan juga ras Arya misalnya ada perbedaan-perbedaan, sehingga dalam pemikiran Said ia mengutip juga pendapat-pendapatnya Foucault bahwa wacana-wacana yang digaungkan oleh para kritikus, para ilmuwan yang condong pada satu pihak itu akan menjadi sebuah hegemoni terhadap komunitas yang lain. Nah, ini ada titik terangnya bahwasannya kuasa tidak harus diwujudkan dengan adanya tindakan militeristik, tidak harus dengan adanya tindakan paksaan, tapi juga bisa melalui pengetahuan. Malam hari ini kita akan mengulas lebih lanjut pengaruh ya keterkaitan kuasa pengetahuan pemikiran-pemikiran Edward Said bersama Pak Doni. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam, Robin. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan seperti biasanya kita akan menyimak materi dari beliau, kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi kurang lebihnya seperti itu. Monggo kepada Pak Doni kami persilakan. Terima kasih, Robin, yang selalu mengupayakan diskusi ini sehingga menjadi mungkin dan terus berjalan setiap 2 minggu sekali. Kawan-kawan sekalian yang mengikuti dan menyimak ulang di kanal YouTube, saya berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat dalam belajar, gitu ya. Oke, ini adalah rangkaian bagaimana kita akan mendiskusikan pemikiran Said pada seri yang ketiga ya, kalau tidak salah. Seri pemikiran Said ini saya akan menyampaikan satu perspektif ya, menyelami kembali, membaca ulang pemikiran-pemikiran Edward Said, terutama terkait dengan bagaimana reproduksi pengetahuan kaitannya dengan bagian dari kekuasaan dan juga kaitannya di sisi tertentu dengan sejarah kolonialisme itu sendiri. Nah, memang sangat menarik ya, lapis-lapis pemikiran Said. Jika kita mendalami lebih jauh, memang Said bisa dibilang adalah orang yang sangat nakal, sangat radikal di dalam berpendapat, menyampaikan argumen dan tesis-tesisnya. Sekalipun demikian, semua argumennya sangat kuat, terus dibicarakan sepanjang waktu hingga kini, dan saya rasa relevan terutama dalam konteks bagaimana masyarakat dan dunia
atau masyarakat di dunia bekas jajahan itu selalu memiliki identitas yang berlapis-lapis, tidak pernah bisa terlepas dari kuasa pengetahuan masyarakat atau koloni yang dulu pernah sekian lama menguasai mereka dalam berbagai hal. Ya. Saya akan membagikan layar terlebih dulu. Ya, dalam sesi diskusi ini, saya rasa saya akan menyuguhkan satu perspektif ya, satu topik yang saya kira secara khusus, namun demikian jika kita dalami lebih jauh, nanti akan kita diskusikan lebih panjang, ternyata juga sangat luas bagaimana pemikiran Said tentang kuasa pengetahuan itu sendiri. Kawan-kawan sekalian, mungkin secara khusus ya, diskusi ini akan saya sandarkan pada hasil pembacaan buku Edward Said. Jadi dia menulis buku yang kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi Politik Pengetahuan. Ini buku yang tidak begitu tebal sebenarnya, rekan-rekan, tapi tajam ya, menarik terkait dengan pandangan dan pemikiran Said selama karir intelektual dia. Jadi memang ada beberapa lapis-lapis pemikiran ya, sejak pemikiran Said yang kontroversial, mula-mula soal orientalisme, kemudian banyak dibicarakan orang dan kontroversial juga. Terus setelah itu dia banyak menulis lagi, dan pada akhirnya dia juga memberikan beberapa konteks penting saya rasa di mungkin bisa disebut perjalanan akademik dia, tentang sikap-sikap akademik Said terkait dengan bagaimana kuasa pengetahuan itu juga menjadi bagian dari kolonisasi di ranah-ranah tertentu juga. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan mencoba untuk memberikan poin penting ya, memberikan ringkasan, mungkin kalau boleh disebut sebagai ringkasan terhadap buku tersebut. Nanti juga akan ada artikel yang ditulis oleh Greg Dimitriadis, salah satu artikel yang juga saya masukkan ke dalam blog di pengantar untuk diskusi ini. Yang pertama, menurut Said memang pengetahuan merupakan sebentuk kekuasaan itu sendiri, ya rekan-rekan. Knowledge is power menurut Said. Jadi Said kita tahu memang kelahiran intelektual, kelahiran Palestina, dan dia kemudian lama menjadi pengajar dan profesor di Amerika. Said menyajikan, saya rasa, pandangan yang menarik ya tentang pengetahuan sebagai bentuk kekuasaannya. Terutama kalau kita membaca misalnya dalam buku yang juga pernah kita diskusikan pada sesi sebelumnya, yaitu Orientalisme. Nah, menurut Said, pengetahuan rekan-rekan bukanlah entitas yang lebih kurang netral atau objektif ya kira-kira ya, tetapi selalu terkait dengan bagaimana kekuasaan politik ya, bagaimana realitas sosial dan budaya yang ada di dalam satu konteks masyarakat tertentu ya, termasuk di dalam konteks bagaimana intelektual itu tumbuh dan berkembang ya. Saya mengidentifikasi bahwa memang orientalisme itu sendiri ya rekan-rekan sekalian adalah contoh konkret bagaimana pengetahuan digunakan untuk memperkuat kekuasaan dan dominasi tentu saja Barat terhadap Timur ya. Terutama menurut Said, atau fokus Said adalah bagaimana negara-negara non Eropa misalnya, bagaimana misalnya dunia Arab dan Muslim, misalnya dunia di Asia dan lain-lain di non Eropa ya. Maka dalam konteks ini orientalisme rekan-rekan lebih kurang menggambarkan pandangan yang boleh dikatakan klasik gitu ya atas imperialisme Barat, tentang dikotomi antara yang Orient ya, yang Orient, yang Barat selalu melihat Timur, yang mengidentifikasi dan memberikan justifikasi, pengertian dan seterusnya, yang kemudian semua itu menghasilkan representasi dan
stereotip yang negatif, ya, yang lebih kurang tujuannya atau hasilnya adalah merendahkan, ya, misalnya mengasingkan, membuat the others atau sang lian itu yang non Barat itu menjadi asing, merendahkan budaya non Eropa, non Barat, termasuk juga dalam konteks sejarah dan identitas orang Timur itu sendiri. Nah, maka menurut Said, rekan-rekan sekalian, pengetahuan orientalis itu, ya, dihasilkan dalam praktik-praktik akademik. Nah, di sini pentingnya rekan-rekannya kita melihat kembali bagaimana kuasa pengetahuan itu juga menjadi sebentuk kolonisasi, rekan-rekannya. Sekali lagi, pengetahuan orientalis dihasilkan dalam praktik-praktik akademik, melalui tulisan, melalui sastra, melalui seni, gitu ya, melalui media yang secara sistematis itu lebih kurang menciptakan dalam tanda petik pengetahuan itu sendiri, ya, tentang Timur yang mencerminkan kepentingan politis dan kolonial Barat, rekan-rekan sekalian. Nah, maka kalau kita baca kembali orientalisme itu kan kemudian menciptakan jurang pemisah, ya, menciptakan perbedaan hierarkis antara Barat dengan yang Barat yang rasional, ya, Barat yang maju dengan Timur yang lebih kurang berlawanan dengan itu, yang irasional, ya, yang tertinggal, yang terbelakang, yang asing dan lain-lain, yang eksotis dan seterusnya. Itu memberikan legitimasi, saya rasa, bagi kolonisasi dan intervensi Barat di wilayah Timur. Dalam sesi berikutnya terkait dengan misalnya buku Pak Peter Carey dan Faris Nur, nanti kita akan bicarakan juga ada salah satu intelektual Eropa yang sangat memandang rendah, ya, Timur, kemudian menjustifikasinya dalam konteks ilmiah, ya. Dia memberikan alasan-alasan kenapa bangsa Timur itu memang harus dijajah, layak untuk dijajah, ya, misalnya. Jadi ada justifikasi, ada keterkaitan antara pengetahuan, atau dalam arti penjajahan itu disaintifikasi, ya, rekan-rekannya. Jadi disainskan, dibentuk justifikasi ilmiahnya, sehingga Hindia Belanda yang sekarang bernama Indonesia ini memang harus diberadabkan karena masyarakatnya sangat terbelakang, sangat kanibal misalnya, sangat barbar dan terbelakang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu ya rekan-rekan, saya rasa dengan demikian saya kira Said juga menekankan bahwa memang orientalisme itu bukan cuma menghasilkan pengetahuan, ya, namun juga mengontrol pengetahuan, ya, tidak cuma menghasilkan tapi juga mengontrol. Dalam hal ini memang pengetahuan itu kita tahu digunakan sebagai alat dominasi, ya, rekan-rekannya. Beberapa kata kunci penting saya rasa memang dominasi untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Jadi memperpanjang kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks ini adalah kekuasaan yang sekali lagi mengkoloni, menjajah, mengekang dan menguasai, ya. Dalam penafsiran Said, saya rasa rekan-rekan sekalian, memang pengetahuan adalah dengan demikian semacam senjata, ya, senjata yang kuat dalam menciptakan dan mempertahankan kekuasaan, ya. Itu kaitannya sekali lagi pengetahuan sebagai bentuk kekuasaan. Dengan memahami dan memahami dan hubungan, saya rasa memahami hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, saya kira menjadi langkah penting bagi kita semua, ya. Memberikan kesadaran kritis bagi kita semua dalam membongkar praktik-praktik hegemoni kekuasaan itu sendiri, ya, rekan-rekan. Dalam membongkar dominasi, dalam kita ingin merekonstruksi kembali, ya, mempromosikan lebih kurang perspektif yang lebih inklusif, rekan-rekan, ya. Dan
mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan lebih adil kira-kira tentang sebuah realitas ya, realitas pasca kolonial yang memang sangat kompleks, yang sangat berlapis-lapis. Pada intinya, poin pertama terkait dengan apa namanya pemikiran Said ya terkait pengetahuan dan kekuasaan adalah pengetahuan merupakan bentuk kekuasaan itu sendiri. Oke, knowledge is power. Kemudian poin kedua, rekan-rekan, saya rasa Said juga penting ya untuk kita tinjau kembali pemikirannya, relevan saya rasa bahwa ia punya kritik yang sangat tajam, ya, punya perhatian yang sangat mendalam terhadap klaim universalitas. Nah, di sini menarik rekan-rekan ya. Jadi Edward Said memberikan kritik yang tajam sekali lagi terhadap gagasan universalitas dalam konteks pengetahuan dan saya rasa kebudayaan secara umum rekan-rekan. Ya, maksud saya begini. Jadi menurut Said ide universalitas itu seringkali digunakan oleh Barat, oleh Eropa untuk membenarkan dominasinya terhadap budaya non-Barat. Nah, rekan-rekannya. Kita tahu beberapa kali saya singgung misalnya dalam konteks penelitian-penelitian kita hari ini tentu saja metode dan teori apa kalau tidak berasal dari Barat ya, dari Amerika, dari Eropa misalnya. Grand teori yang besar yang canggih itu konon adalah semuanya teori dan metode yang konon universal. Mau nggak mau kita harus menggunakannya karena itu sudah ya sekali lagi konon sudah teruji oleh zaman gitu ya, bisa diaplikasikan ke dalam budaya dan konteks wilayah yang berbeda-beda dan hasilnya memang menunjukkan hasil yang lebih kurang maksimal atau memuaskan. Nah, Said membongkar itu rekan-rekan ya. Jadi Said mengkritik klaim universalitas itu. Ia menyoroti sekali lagi bagaimana klaim universalitas seringkali merupakan apa bisa disebut sebagai hegemoni budaya Barat yang menganggap nilai-nilai ya norma dan pengalaman Barat sebagai standar yang mutlak dan ini yang penting saya rasa objektif. Nah di sini rekan-rekannya. Jadi Barat melalui teori dan metodenya itu sering mengklaim objektif ya, sering mempromosikan nilai-nilainya yang universal, yang demokratis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, persoalannya Barat sering memaksakan itu kepada berbagai macam konteks kebudayaan yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita menggunakan teori dan metode itu ya tanpa melakukan kompromi, tanpa melakukan misalnya modifikasi dan seterusnya, maka hasil yang kita dapat dari hasil penelitian itu cenderung mungkin tidak bisa menjelaskan realitas yang sesungguhnya. Nah, disinilah problem atau kritik Said terhadap universalitas itu menjadi relevan ya untuk kita tinjau kembali. Nah, dalam konteks ini memang pengetahuan ya rekan-rekan dan kebudayaan tadi saya katakan kebudayaan non Barat lebih tepatnya ya dianggap sebagai lebih kurang apa ya variasi dari kebudayaan non Barat ya. Jadi yang utama itu memang kebudayaan universal itu ya yang utama. Jadi grand teorinya, grand metodenya adalah yang berasal dari Eropa dan Amerika. Yang lain-lain cuman variasi saja, rekan-rekan. Ini kritik Said ya. Orang-orang yang mempromosikan etnometodologi ya, berbasis pada kebudayaan lokal, teori dan kebudayaan lokal itu hanya sampiran dan sambilan saja menurut Said. Nah, Said membongkar lagi itu ya. Jadi memang pandangannya sangat tajam saya rasa bahwa Timur dengan demikian usaha untuk menggali apa namanya berbagai macam pengetahuan lokal menurut para pemikir Barat memang seringkali dianggap cuma variasi saja yang kurang bernilai atau dianggap ya sering kita dengar inferior misalnya dibandingkan dengan standar Barat yang
diklaim sekali lagi universal. Nah, sekali lagi menurut Said memang konsep universalitas itu rekan-rekan ya menjadi cara yang sangat kuat bagi intelektual Barat untuk melindungi dan mempertahankan kekuasaannya jika itu dijustifikasi ya dalam konteks yang lebih lanjut. Saya rasa dengan mengklaim bahwa nilai-nilai ya kebenaran dan pengetahuan Barat adalah objektif dan universal, mereka atau Barat itu ya membenarkan dominasi dan politiknya serta merendahkan dan mengabaikan kontribusi dan pengalaman budaya yang lain. Oke, itu kritik juga oleh Said yang saya kira perlu untuk kita tinjau kembali dan justru sangat relevan di tengah konteks perbincangan postkolonial kita. Nah, rekan-rekan sekalian, memang Said juga dalam konteks yang sama, saya rasa mengajukan pertanyaan yang kritis ya dalam bukunya. Kemudian siapa sih yang memiliki hak untuk menentukan apa yang dianggap universal dan siapa yang tidak memiliki hak untuk bicara atau berpartisipasi. Ya. Ini juga kemudian konsep ini ya dikembangkan juga oleh Spivak ya dalam konsep subalternitasnya yang kemudian juga akan kita bahas pada sesi berikutnya. Said sudah memunculkan benih-benih itu ya bahwa memang siapa yang berhak untuk berbicara di ranah universal dan siapa yang di, disengaja untuk dipinggirkan. Nah, ini persoalan bagi Said ya. Apakah memang pertanyaannya ya, apakah orang-orang yang terpinggirkan itu diberikan tempat yang setara atau tidak? Ya, misalnya, apakah terus-menerus mereka hanya menjadi semacam ya objek yang diobservasi misalnya, objek yang secara sengaja oleh sistem dipinggirkan misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya terus membongkar-bongkar hal itu yang saya kira sekali lagi sangat relevan dalam konteks perbincangan kita. Oke. Hal lain saya rasa kawan-kawan yang juga saya ingat bahwa kritik saya terhadap universalitas itu menawarkan pandangan yang penting ya saya rasa dalam membuka ruang bagi perspektif alternatif. Nah, ini yang saya kira penting juga ya rekan-rekan. Minggu beberapa pertemuan yang lalu kita juga membahas tentang bagaimana wacana lain itu perlu untuk terus-menerus kita tawarkan, ya kita sodorkan tentang ya budaya yang terpinggirkan, pengalaman-pengalaman yang termarginalkan dan lebih kurang nilai-nilai yang memang tidak terwakili dalam narasi yang dominan. Jadi tugas para intelektual dunia ketiga, negara-negara bekas jajahan, saya rasa juga berat juga ya untuk menggali bagaimana wawasan khas yang berasal dari wilayahnya sendiri itu bisa menjadi semacam alat atau sarana untuk menjelaskan dirinya sendiri kepada dunia luar tanpa perlu misalnya meminjam tangan Barat ya meminjam pemikiran Barat untuk bisa menjelaskan permasalahannya dalam konteks budayanya sendiri. Nah, oke. Kemudian rekan-rekan, Said juga memberikan konteks yang menarik saya rasa ya tentang hubungan antara pengetahuan dengan sejarah ya dan juga politik kemudian. Jadi menurut Said pengetahuan itu sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal tidak dapat dipisahkan dalam konteks sejarah dan politik ya dalam masyarakat. Said menegaskan bahwa memang pengetahuan tidak hanya merupakan refleksi objektif dari dunia nyata, namun juga merupakan konstruksi sosial, ya, konstruksi sosial dan politik yang terkait erat dengan apa yang disebut sebagai kekuasaan itu sendiri. Ya. Pengetahuan itu tidak netral, jelas itu ya. Pengetahuan tidak netral dan bebas nilai. Jadi kalau Anda masih menulis penelitian ini objektif,
Misalnya kalau Rohim itu masih menulis penelitiannya tentang naskah-naskah lama, mengklaim itu objektif, maka itu sudah sesat sejak dan tidak adil sejak dalam pikiran. Oke, jadi pengetahuan sekali lagi tidak netral, tidak bebas nilai, tetapi selalu diperoleh melalui praktik sosial, ya, praktik politik dan budaya yang menghasilkan narasi, kemudian, ya, representasi dan apa pemahaman tentang yang dituju oleh intelektual itu apa, ya, kan sudah ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu tujuan-tujuan yang menurut Said adalah tujuan-tujuan yang lebih kurang, ya, sangat politis kemudian, ya. Jadi sejak ketika kita menentukan objek penelitian misalnya, kita sudah sangat politis, kita sudah tidak objektif. Nah, itu menurut Said. Objektivitas macam apa? Karena kita sudah mereduksi data, ya, memilah dan memilih data. Kenapa data yang kita pilih itu data yang A, bukan data yang B, misalnya. Kenapa Rocky memilih naskah A yang diteliti, bukan naskah B? Kenapa teori yang digunakan adalah teori A, bukan teori B? Ini adalah pilihan-pilihan si peneliti, dalam hal ini adalah si pemilik pengetahuan, ya, secara politis tentu saja. Nah, menurut Said itu relevan, ya, sekali lagi dalam konteks atau hubungan antara pengetahuan dengan sejarah dan politik itu sendiri. Nah, dalam konteks sejarah rekan-rekan, memang Said menyoroti bagaimana pengetahuan itu lebih kurang, ya, digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pandangan tentang masa lalu, ya, rekan-rekan. Dalam konteks sejarah, ya, di pengetahuan sejarah yang dihasilkan melalui proses interpretasi penulisan sejarah misalnya, ya, itu dipengaruhi juga oleh kepentingan politik dan ideologi yang ada di dalam masyarakat, ya. Dalam konteks Indonesia saya rasa hal ini juga sangat relevan, ya, tentang bagaimana sejak saya dulu sekolah misalnya, ya, sejak di SD, SMP maupun SMA, bahkan di bangku perguruan tinggi, ada misalnya disebutkan sejarah resmi versi pemerintah misalnya, ya. Jadi sejarah yang atau narasi sejarah lain itu dianggap sejarah yang nggak resmi. Dengan demikian, ya, ada narasi sejarah yang ditentukan oleh pemerintah, ya. Di luar itu berarti ada narasi yang misalnya narasi liar, ya. Seperti ada dulu ketika pada zaman kolonial ada bacaan liar istilahnya, ya. Karena itu memang usaha bagi kekuasaan, ya, bagi penguasa untuk membuat versinya sendiri, ya, membuat narasi versinya sendiri. Termasuk dalam konteks ini adalah narasi sejarah itu sendiri. Nah, karena itu narasi sejarah seringkali memang rekan-rekan mencerminkan perspektif yang dominan, ya, dan dapat mempengaruhi cara kita memahami dan merespons peristiwa masa lalu, ya. Jika kita membaca dan memahami sejarah resmi pemerintah, bagaimana sih bicara soal 65 dan 66 dalam konteks Indonesia misalnya, bisa sangat sangat apa, ya, sangat sangat membanggakan diri. Bagaimana negara punya kebanggaan dalam misalnya menumpas orang-orang kiri. Negara yang ketika itu merasa terancam, ya, oleh orang-orang berhaluan kiri misalnya, mengerahkan segenap tenaganya melalui tentara dan dibantu oleh masyarakat, ormas-ormas tertentu dan keagamaan tertentu, itu dengan sangat bangga saya rasa sampai sekarang itu menumpas kaum yang berhaluan berseberangan misalnya. Itulah kenapa, ya, dalam beberapa waktu yang lalu saya kira juga relevan untuk kita perbincangkan. Sekalipun Presiden Joko Widodo sudah mengakui, ya, kejahatan negara masa lalu, ya, ada sekitar 11 atau 12 kejahatan kemanusiaan, HAM berat istilahnya, ya, pelanggaran HAM berat. Namun apa realitasnya yang dikritik oleh para aktivis?
negara tidak mengatakan minta maaf, ya. Negara tidak meminta maaf terhadap sejarah kelam masa lalu, ya. Jadi negara cuma mengakui melanggar, lebih kurang seperti itu, tapi tidak pernah ada satu kata pun permintaan maaf. Karena memang sekali lagi narasi sejarah resmi versi negara, ya, versi pemerintah itu masih memiliki kebanggaan, ya, untuk menumpas pihak-pihak yang berseberangan. Ya, menurut Ariel Herianto, ya, seorang profesor emeritus di Australia, bagaimana kita harus belajar juga dari Jerman misalnya. Jerman lebih kurang punya narasi sejarah yang kelam juga, ya, sebagai sebuah negara maju, tapi Jerman dengan berbesar hati mengakui, ya, bahwa masa lalu Jerman, masa lalu mereka adalah sangat kejam, ya, dan itu diajarkan di kurikulum sekolah. Ada monumen-monumen kekejaman negara mereka. Itu upaya yang sangat gila, ya, saya rasa, ya, untuk menyadarkan warganya bahwa hai, kita orang Jerman ini dulu orang yang sangat kejam. Itu kira-kira, ya, menurut Ariel Irianto. Nah, kenapa kita nggak bisa melakukan hal itu, melakukan rekonsiliasi dan pengakuan secara sadar, secara terhormat, gitu? Karena sekali lagi memang Indonesia, ya, atau pihak yang berkuasa itu masih menikmati kebanggaan itu sendiri. Yang di sisi lain, kalau kita kaitkan dengan konteks pemikiran Said, kita ini masih memiliki sejarah yang bernarasi resmi, ya, dengan perspektif yang semacam itu, perspektif kekuasaan tentu saja. Nah, nah, dalam konteks politik, rekan-rekan, tadi dalam konteks sejarah, ya, dalam konteks politik memang saya kira Said menawarkan pandangan tentang bagaimana pengetahuan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaan. Sekali lagi, ya, memang pengetahuan itu tidak dapat, ya, atau tidak cuma mencerminkan kekuasaan yang ada, tetapi juga dalam konteks tertentu mencerminkan atau berkontribusi dalam memperkuat kekuasaan itu sendiri. Ya, ini menarik, ya, rekan-rekan. Misalnya Said mengatakan bahwa orientalisme itu merupakan contoh bagaimana pengetahuan juga digunakan untuk membenarkan, ya, dominasi politik dan budaya Barat terhadap Timur. Tadi saya katakan orientalisme itu dijustifikasi dalam bentuk sains, ya, diteliti, ditulis jurnal ilmiahnya, sehingga para akademisi yang berasal dari negara-negara koloni itu mengatakan bahwa memang negara-negara jajahan itu masyarakatnya boleh dan benar untuk dijajah, ya, dikuasai, karena memang mereka tidak beradab misalnya, ya, terbelakang dan seterusnya. Nah, dalam konteks Indonesia, kalau kita kaitkan, ini juga menarik juga, ya. Jadi memang ada beberapa percikan-percikan, teman-teman, saya rasa peristiwa sekarang ini sebenarnya yang kita rasakan, fenomena-fenomena sekarang ini memang kalau kita refleksikan, ya, memang nggak beranjak dari masa lalu sebenarnya, ya, kan, termasuk dalam konteks bagaimana hubungan antara pengetahuan dengan politik itu sendiri. Kalau rekan-rekan sekalian memahami bagaimana negara, ya, penguasa itu dalam beberapa tahun belakangan ini juga melakukan hal yang sama terhadap politisasi ilmu pengetahuan. Salah satunya yang dikritik oleh banyak rekan-rekan akademisi itu adalah pembentukan salah satu lembaga riset, ya, namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, ya. BRIN itu menurut kawan-kawan dari UGM itu merupakan sebentuk politisasi, ya, sebentuk usaha negara untuk, ya, biar riset itu sejalan saja dengan kebijakan-kebijakan negara, ya. Karena di dalam peraturannya memang BRIN para penelitinya hanya boleh melakukan penelitian-penelitian yang sejalan dengan
misalnya wawasan Pancasila, ya misalnya. Jadi dengan demikian risetnya itu tidak boleh bertentangan dengan haluan-haluan negara, ya, hanya boleh sejalan dan paralel dengan kebijakan pemerintah misalnya. Termasuk yang kontroversial beberapa waktu yang lalu, bahkan para peneliti di BRIN, ya rekan-rekan dan ya ada di BRIN yang kritis dan lumayan sering bersuara menjadi narasumber di publik misalnya, dipanggil oleh lembaganya, ya diminta klarifikasi dan seterusnya, dicari-cari kesalahannya. Dalam arti memang sederhananya lembaga tersebut berupaya untuk menertibkan ya para peneliti-penelitinya supaya tidak memiliki pandangan yang berbeda, memiliki pandangan yang kritis terhadap lembaganya sendiri maupun kepada pemerintah yang berkuasa. Nah, apa itu ya? Fenomena apa itu kira-kira? Kalau tidak kita simpulkan memang um, sebentuk politisasi ya ilmu pengetahuan dan para akademisi dalam realitas kita sekarang, dalam realitas sebuah negara yang konon demokratis, yang sudah merdeka hampir 80 tahun, tapi ternyata realitasnya tidak beranjak juga rekan-rekan dari beberapa abad yang lampau, mungkin 2 atau 3 abad yang lampau rekan-rekannya. Bisa kita refleksikan kembali. Nah, saya kira dengan melihat pemikiran Said pada masa kini sangat relevan untuk melihat dan meninjau kembali sekali lagi realitas ya keseharian dan realitas bagaimana pengetahuan itu direproduksi oleh para akademisi. Oke. Nah, sekali lagi rekan-rekan ya, mungkin perlu saya garis bawahi pandangan saya tentang hubungan antara pengetahuan sejarah dan politik itu memang mengajak kita semua untuk memiliki pandangan, mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran kritis terhadap narasi pengetahuan yang ada, saya rasa rekan-rekannya. Di dalam memahami hubungan itu, memang kita diminta ya kita membuka diri untuk membuka ruang dan melibatkan berbagai sudut pandang, saya rasa rekan-rekannya. Sudut pandang yang saya kira bagaimana menghadapi sejarah dan realitas itu secara kritis ya, tidak menerima begitu saja narasi sejarah yang diterima misalnya, dan menggali pengetahuan yang lebih luas, lebih inklusif tentang realitas yang kita hadapi sekarang. Oke. Berikutnya poin penting yang saya rasa juga menarik ya menurut Said adalah bagaimana keterlibatan para cendekiawan dalam perubahan sosial. Nah, ini penting sekali ya rekan-rekan ya, saya rasa. Jadi Said menekankan tentang seorang intelektual itu ya, kita semua ini yang berusaha untuk terus belajar dan memberikan kontribusi kepada publik ya melalui pemikiran-pemikiran kritis, itu harus memang terus menyuarakan ya, terus vokal menekankan pada pentingnya keterlibatan kita semua ini dalam konteks perubahan sosial rekan-rekan. Jadi bagi Said, cendekiawan memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat ya dan berkontribusi pada perubahan yang lebih adil, kira-kira begitu ya rekan-rekan. Menurut Said memang cendekiawan memiliki ya kita semua ini dibekali dengan kemampuan ya berpikir secara kritis, memiliki pengetahuan ya, keterampilan untuk menganalisis misalnya ya, dan juga akses kepada platform-platform tertentu rekan-rekannya yang dapat digunakan untuk menyampaikan pemikiran yang kritis, tentu saja menantang ya ketidakadilan misalnya, menyuarakan ketimpangan dan menyuarakan hak asasi manusia. Nah, itu menurut Said ya. Jadi para akademisi ya, para cendekiawan memang harus melampaui peran akademik tradisional begitu kira-kira yang cuman berada di menara gading ya, berjarak dengan masyarakat misalnya, cuman mengamati realitas dan melakukan penelitian
menulis jurnal misalnya. Tetapi sebagai ahli, ya, para akademisi, para cendekiawan ini harus memperluas peran mereka, ya, dalam proses perubahan sosial itu, rekan-rekan. Ini hal yang saya kira perlu dan penting untuk digarisbawahi pemikiran Said, ya. Bahwa Said memang menyoroti pentingnya cendekiawan yang dalam konteks tertentu, pada titik tertentu harus mengkritik kekuasaan yang ada dengan demikiannya. Kekuasaan yang jika kita runut, ya, narasi dari awal memang merupakan perpanjangan tangan dari kolonialisme, ya. Jika kita mengikuti jejak-jejak kekuasaan memang mengkoloni orang-orang yang ada di bawahnya. Para cendekiawan harus berani, ya, menantang narasi dominan. Misalnya, ya, struktur yang mendominasi dan praktik-praktik koloni tentu saja yang ada di dalam masyarakat, ya, melalui berbagai macam cara, melalui analisis yang kritis dan mengungkap kebenaran-kebenaran yang mungkin sengaja disembunyikan, ya. Para akademisi, para cendekiawan bisa memainkan peran yang penting dalam membongkar ketimpangan, diskriminasi, ketidakadilan, pelanggaran terhadap berbagai macam bentuk hak asasi manusia, misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Said memang memandang bahwa cendekiawan sekali lagi harus terlibat aktif dalam membangun semacam jembatan, ya, saya rasa, antara pengetahuan dengan masyarakat, ya. Kita semua ini harus menyebarkan pengetahuan dan pemahaman, dengan demikian memberikan kesadaran kritis kepada masyarakat, keluar ruang-ruang sekolah, keluar ruang-ruang kuliah, ya, kelas-kelas di perguruan tinggi misalnya, menghubungkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ya, itu pentingnya keterlibatan cendekiawan menurut Said, rekan-rekan. Dengan demikian, atau dengan melakukan semua hal itu, rekan-rekan, Said menggarisbawahi bahwa memang para cendekiawan ini dapat membantu memberdayakan masyarakat, ya, mengatasi masalah sosial mereka, ya, membuat mereka lebih lebih mandiri, lebih memiliki kesadaran yang lebih kritis, ya, dan mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi atau akan dihadapi pada masa-masa mendatang. Saya juga menekankan bahwa pentingnya, saya rasa, soal para cendekiawan menjalin solidaritas dengan kelompok-kelompok yang tertindas, rekan-rekan. Jadi Said meminta para cendekiawan itu tidak menutup mata, ya, rekan-rekan, pada masyarakat yang tertindas. Para akademisi, para cendekiawan harus mendengarkan dan memahami pengalaman-pengalaman masyarakat yang termarginalkan itu. Para cendekiawan diajak untuk bekerja sama memperjuangkan hak-hak itu, dan lebih kurang dengan demikian mempromosikan, ya, melalui berbagai macam cara, salah satunya riset, ya, penulisan tentang bagaimana ketimpangan-ketimpangan itu, ya. Jadi keterlibatan itu menurut Said harus didasarkan pada tentu saja pemahaman yang mendalam, ya, komitmen dan prinsip-prinsip tentu saja saling menghormati kemudian. Dalam pandangan Said memang keterlibatan itu menjadi hal yang sangat penting. Sekali lagi karena para cendekiawan, para akademisi memiliki instrumen-instrumen, ya. Kita semua ini dibekali dengan pengetahuan, ya, dibekali dengan keahlian yang itu membuat perbedaan atau ketimpangan itu semakin nyata antara akademisi dengan masyarakat yang tidak memiliki akses itu. Nah, menurut saya di sini problemnya. Jika ketimpangan itu tidak diatasi, atau akademisi itu tidak mau membaur dengan masyarakat, maka ketimpangan itu akan nyata. Nah, di situ menurut Said, ya. Jadi kalau para akademisi, para cendekiawan, para peneliti itu tidak mau melakukan, ya,
semacam pembelaan publik terhadap masyarakat termarginalkan, maka mereka juga menjadi bagian dari bentuk kolonisasi. Itu menurut Said ya. Jadi kita semua ini adalah kolonial dalam arti tertentu. Kalau ya menurut Said kita tidak melakukan aktivitas yang lebih kurang merujuk pada aktivisme itu ya, dalam berbagai bentuknya, dalam berbagai hal yang mungkin bisa kita melakukan dalam konteks dan bidang masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi rekan-rekan, bahwa cendekiawan harus menggunakan pengetahuannya dan keahlian mereka sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial yang lebih demokratis, lebih adil untuk menciptakan kesetaraan. Oke. Kemudian ada satu artikel yang juga menarik rekan-rekannya, ditulis oleh Dimitriadis ini dari Amerika. Dia memang menggarisbawahi lebih kurang apa yang beberapa hal saya sebutkan tadi. Tapi beberapa konteks juga bisa saya sampaikan ya secara lebih atau untuk menambah supaya perbincangan kita lebih mendalam. Jadi Dimitriadis ini memberikan sejumlah argumen penting tentang meninjau kembali Edward Said ya, pemikiran Edward Said tentang intelektualisme ya. Kemudian yang kedua adalah poin pentingnya menurut Dimitriadis, Said itu memberikan model aktivitas intelektual ketika para akademisi ya, atau akademikus mengelola kewajiban dan tanggung jawab profesional dan politik yang intensif. Ini menarik juga dan realitasnya memang seperti itu ya. Ketika para akademikus ya, kita semua para sivitas akademika misalnya di kampus itu punya kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab profesional ya. Dosen harus mengajar, harus meneliti, dibebani dengan berbagai macam kewajiban administrasi yang sangat banyak gitu ya. Tetapi Said membongkar-bongkar itu. Said memberikan model aktivitas intelektual itu ya. Seperti yang panjang lebar tadi kita bahas. Harus memberikan perhatian kepada kaum tertindas, harus membongkar bahasa-bahasa kekuasaan dan seterusnya. Itu adalah sebentuk aktivitas ideal para intelektual sebenarnya, bukan aktivitas yang lain, bukan aktivitas administratif. Nah, kira-kira begitu ya. Bukan ngurusi borang, akreditasi misalnya dan seterusnya. Tetapi menurut Said, aktivitas intelektual para cendekiawan ya harusnya semacam itu, harus penuh ya dengan pembelaan-pembelaan pada kaum termarginalkan, harus terus meneliti, menulis, ya, membela kaum tertindas dan seterusnya, seterusnya. Ini digarisbawahi oleh Dimitriadis dalam artikel di jurnalnya. Oke. Nah, menurut penulis ya, saya rasa penting juga untuk menjadi satu konteks perbincangan kita bahwa kemudian memang sekolah itu kurang peduli dengan warga negara yang sedang berkembang, ya, warga-warga negara yang atau negara-negara dunia ketiga, negara-negara bekas jajahan, yang lebih kurang semestinya pendidikan itu kan memberikan pembelajaran yang bermakna, ya, kira-kira begitu. Tetapi pada praktiknya, karena doktrin globalisasi, ya, karena pengaruh neoliberalisme dalam pendidikan, yang itu masuk ke dalam dunia kurikulum kita hari ini, baik di level bahkan di level pra SD ya, di TK, di SD, di SMP, SMA sampai perguruan tinggi, semuanya berperspektif politik ekonomi, saya rasa. Jadi hampir di semua negara, terutama negara-negara berkembang, ya Dimitriadis itu menggarisbawahi, memang sekolah dan kampus kurang memberikan perhatian terhadap pembelajaran yang bermakna, mengembangkan kompetensi secara semestinya. Tetapi semuanya diarahkan untuk menjadi para pelaku dalam sistem kapitalistik, ya, sistem ekonomi yang terus berjalan ini. Jadi semuanya sudah dikuantifikasi, semua para alumni di sekolah maupun di perguruan tinggi semua harus menjadi bagian dari roda perekonomian. Semua akan dicetak
menjadi para pekerja, menjadi bagian sekali lagi dari dunia neoliberal, dunia yang sangat kapitalis. Ya. Itu kritik Said yang kemudian digarisbawahi oleh Dimitriadis. Poin penting berikutnya dalam artikel tersebut saya rasa adalah salah satu efek yang merusak dari kapitalisme akademik adalah para akademikus semakin berfungsi sebagai individu yang tampak otonom, individu yang terputus dari komunitas yang lebih luas dan konstituen. Ya. Neoliberalisme, rekan-rekan sekalian, itu memang menekankan pada kompetisi yang sangat individualis, ya, pada kompetisi. Pokoknya kita menang sebagai individu, kita harus menang sebagai seorang yang moncer sebagai individu, bukan kita belajar bersama-sama, ya. Tetapi kita harus mencapai tujuan-tujuan tertentu sendirian. Nah, itu adalah efek dari neoliberalisme, rekan-rekan, ya. Efek dari bagaimana sistem kapitalisme itu sudah masuk ke dalam kurikulum sejak kita masuk sekolah pertama kali sampai kita lulus di bangku perguruan tinggi, apapun jenjangnya, baik di jenjang sarjana, magister maupun dokter, semuanya sudah menggunakan perspektif yang demikian liberal, saya rasa. Nah, sekali lagi Dimitriadis menggarisbawahi bahwa memang seakan-akan semuanya berlomba-lomba untuk menjadi otonom, menjadi individu, ya, mencapai ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh dunia barat yang sangat kapitalis. Kita semua harus menjadi bagian dari gerak laju perekonomian dan kapitalisme itu sendiri. Oke. Nah, pandangan penting berikutnya, saya rasa juga Said juga menyoroti bahaya keahlian profesionalnya, saya rasa. Jadi tadi juga saya singgung tentang bagaimana doktrin tentang apa namanya universalitas itu juga berbahaya menurut Said, ya. Nah, dalam artikel ini Dimitriadis mengaitkan itu dengan keahlian profesional, ya, menyoroti bahaya keahlian profesional. Maksudnya bahwa menjadi profesional itu memang bukan tujuan akhir dari semestinya para intelektual, ya. Tapi dengan memilih menjadi amatir, nah ini pada poin berikutnya, Said menekankan bahwa kita semua ini menolak untuk terikat pada spesialisasi, ya. Bahwa kita semestinya harus menjadi seorang yang generalis, yang apapun harus kita pelajari. Sekalipun perspektif ini juga kontroversial juga, ya. Untuk atau dalam rangka merawat ide dan nilai-nilai, ya, yang mungkin perlu kita perjuangkan, perlu kita terus-menerus untuk pelajari, ya, perlu kita orang-orang yang termarginalkan itu perlu untuk kita apa namanya berikan tempat dan seterusnya. Said menolak keahlian profesional, ya, itu digarisbawahi oleh Dimitriadis di dalam artikelnya, bahwa menjadi amatir, yang amatiran saja deh, gitu kira-kira, ya, yang bisa semua hal, gitu kira-kira, itu justru menjadi titik mula dari pentingnya bagaimana kita menjadi seorang akademisi, menjadi seorang intelektual, bisa apa saja. Rohim bicara soal sastra dalam konteks naskah lama dengan pendekatan filologi misalnya. Nah, dalam konteks itu, ya, Rohim juga harus bicara juga soal bagaimana konteks sosial, ekonomi, politik pada masa teks itu dilahirkan misalnya. Nah, itu lebih kurang yang ingin diharapkan oleh Said, ya. Jadi tidak cuma bicara soal apa yang dicari saja oleh Rohim sebagai peneliti naskah pada masa itu, tetapi dia juga harus mengelaborasi dengan hal-hal yang lebih luas, misalnya dengan konteks sosialnya, siapa penciptanya, apa motivasi latar belakangnya, ya, apa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lebih kurang memperlebar perbincangan, memperlebar kepakaran kita semua dalam rangka untuk mempromosikan, ya, dan menggali lebih jauh nilai-nilai dan ide-ide yang terus-menerus kita pertanyakan, kita kembangkan. Oke.
Nah, yang terakhir ini saya rasa rekan-rekan, bagi Said ya, akademikus adalah utopia terakhir untuk pemikiran yang bebas. Itulah sebuah utopia yang harus diperjuangkan, rekan-rekan. Jadi memang akademikus adalah orang-orang yang bisa berpikir ideal, ya. Para intelektual adalah orang-orang yang secara bebas berpikir, ya, menyampaikan pendapatnya tentu saja berdasarkan pada konteks kebebasan akademik yang berlandaskan pada nilai-nilai akademis. Ya. Said menyebut itu sebagai utopia. Apa itu utopia? Utopia lebih kurang ya pandangan yang tidak selalu bisa dijangkau juga. Ya, hal-hal yang belum tentu tercapai. Itulah utopia. Tetapi menjadi akademisi itulah utopia ya. Kita ingin berpikir ideal. Sekalipun pikiran ideal kita belum akan terwujud, belum akan tercapai. Tapi itulah inti dari para akademisi untuk terus-menerus ya mengembangkan utopianya. Lebih sederhananya adalah mengembangkan imajinasi sosialnya ya tentang bagaimana sih realitas sosial yang ideal itu bagaimana. Nah, para akademisi harus punya imajinasi itu ya, harus mendorong perubahan ke arah sosial yang lebih baik, yang lebih maju, yang dengan demikian harus bersamaan dengan itu maka harus mencurigai ya, mengkritik wacana-wacana yang kita terima setiap waktu, setiap saat. Karena bisa saja semua itu adalah perpanjangan tangan dari sebentuk kolonisasi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Rohim. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Doni. Tadi materi yang sangat menggugah rasa penasaran kita yang mungkin dari segi pengetahuan tentang adanya pasca kolonialisme ini bisa menjadi sebuah gerbang untuk melihat kembali sejauh mana sekat-sekat ilmuwan itu sendiri bisa menjadi sebuah sarana untuk melihat ya, kita melihat milik orang lain melihat kita itu dengan sudut pandang yang berbeda. Mungkin bisa kita kaitkan misalnya bagaimana ketika sejarah penelusuran naskah-naskah Jawa kuno itu oleh Cohen Stewart misalnya, dan kemudian dia meminta Ronggo Warsito sebagai narasumber, dan kemudian apa yang terjadi justru Cohen Stewart menjustifikasi ternyata bahwa Ronggo Warsito ini tidak memiliki kepakaran, padahal secara kultural Ronggo Warsito adalah pujangga yang cukup disegani pada waktu itu di Surakarta. Uh, Kemudian hal yang menarik yang saya kira bisa kita bahas, bisa kita kaji kembali, yakni bagaimana sejarah. Tentu ini sebuah masalah yang unik saya kira, kenapa sejarah itu selalu dikaitkan dengan ritme-ritme politis. Kita kalau baca buku-buku sejarah, misalnya bahan-bahan ajar di SD, SMP, SMA, kita akan dihadapkan bahwa periodisasi itu selalu dihadapkan pada masa kerajaan. Tentu ini sebuah apa ya, sesuatu yang mungkin patut kita pertanyakan. Mengapa kita tidak mengambil sejarah-sejarah yang lain yang tentunya lebih komprehensif untuk kita bahas. Misalnya kita melihat bagaimana sejarah kesusastraan, bagaimana kita melihat sejarah kebudayaan-kebudayaan yang lain. Karena ketika kita melihat sejarah dalam konteks politis, ya meskipun konteks politik itu sendiri memiliki kategorisasi waktu, kurun waktu pemerintahan Raja A, kurun waktu pemerintahan kerajaan B, tapi ini akan menimbulkan mindset bahwa sejarah itu adalah suatu yang terkait dengan kekuasaan, politik, kerajaan, dan sebagainya. Teman-teman, pada sesi malam hari ini kita lanjutkan dengan diskusi. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi dari teman-teman, saya sedikit menyinggung tadi Pak Doni terkait dengan adanya individual, ya, perjuangan individual itu sesuatu yang umum dalam konteks perjuangan-perjuangan neoliberal. Nah,
dalam konteks masyarakat Indonesia sendiri kita melihat ada istilah budaya gotong royong. Misalnya ketika masyarakat itu sendiri membangun komunitasnya tentu tidak dalam konteks yang individualis. Misalnya masyarakat-masyarakat pedesaan itu memiliki sebuah pantangan, memiliki sebuah mitos yang kemudian ternyata memiliki fungsi-fungsi yang menguatkan peranata-peranata hukum misalnya. Dengan adanya aturan-aturan dari larangan membuang sampah di sumber mata air yang kemudian memunculkan mitos A, mitos B, tentu masyarakat idealnya itu memiliki hal-hal semacam itu. Berkaitan dengan hal tersebut, nah apakah akan terjadi sebuah tantangan ketika ketika seorang mahasiswa atau mungkin orang yang mempelajari hal-hal yang general bahwa oh inilah sastra lisan, inilah sebuah folklore itu harus seperti ini terlepas dari esensi fungsinya sebagai peranata sendiri. Sehingga mungkin dalam konteks-konteks sastra lisan atau tradisi-tradisi itu lebih condong pada pelestarian bentuk daripada pewujudan urgensinya dalam masyarakat. Ini menurut Pak Doni bagaimana menyikapi tantangan dikotomi-dikotomi semacam itu? Oke, terima kasih Rokin. Saya akan berkomentar mungkin terkait dengan ya, bagaimana aktivitas postkolonial itu saya mengajak rekan-rekan untuk menggunakannya dalam menyikapi berbagai macam fenomena kultural ya, fenomena kebudayaan yang sampai saat ini masih digunakan ya, atau dalam bahasa yang lebih kritis masih diperpanjang sampai saat ini kira-kira ya, aktivitas-aktivitas itu. Misalnya tadi Rocky menjawab atau mengatakan bahwa budaya gotong royong tentu sangat bagus, tetapi apakah kalau gotong royong itu sebentuk perpanjangan tangan dari budaya kerja paksa ya, budaya bekerja tanpa dibayar, tanpa diupah. Nah, itu lebih kurang bagaimana kira-kira kita menyikapi. Tentu saja dalam kita tidak bermaksud untuk menghapus nilai dan tradisi itu, tetapi dengan menyikapi secara lebih kritis, saya rasa kita akan memiliki perspektif yang berbeda dan kritis juga, dan kita akan lebih bisa untuk mencurigai efek-efek dari kolonialisme jika memang ada misalnya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan misalnya ya, ingin menggunakan narasi-narasi itu ya, menggunakan kebiasaan-kebiasaan itu untuk tujuan-tujuan politis atau tujuan-tujuan kekuasaan misalnya. Contoh lain misalnya ya Rohim, terkait dengan bagaimana sampai sekarang budaya yang sangat feodal dan sangat meriai itu masih juga digunakan misalnya oleh para pejabat kita hari ini. Di jalan raya misalnya kalau kita melihat ada ya iring-iringan pejabat ya dengan troli yang sangat banyak misalnya diikuti oleh para pengiringnya, itu sama saja perpanjangan perpanjangan kebiasaan dari masa lalu ya, masa lalu para ya kita tahu memang orang-orang yang berasal dari abad ke-18 19 ke belakang ya, para priai dan pejabat pada masa itu sampai berhari-hari dibuatkan pesta ya, untuk kalau atau ketika ia mengunjungi kerabatnya di tempat yang lain misalnya, dan diikuti oleh para pengawalnya yang sampai sekarang masih dilakukan juga ternyata, bahkan di level-level pimpinan-pimpinan yang mohon maaf rendahan-rendahan sekalipun itu kan selalu diikuti oleh para pengawalnya misalnya. Maksud saya bahwa negara-negara yang misalnya negara koloni sekalipun, Belanda misalnya, Perdana Menteri Belanda itu kemana-mana selalu menggunakan transportasi publik misalnya, atau sepeda bahkan, yang sama sekali tidak diikuti oleh para pengawal misalnya, oleh orang-orang bawahannya. Dia pergi kemana-mana sendirian,
menggunakan transportasi publik, kereta dan bus, ya, atau bahkan sepeda kemana-mana. Nah, maksud saya bahwa memang kesadaran postkolonial itu memang penting sekali lagi untuk memberikan perspektif kritis tentang apa sih ya realitas semacam itu normal nggak sih sebenarnya, kira-kira begitu. Budaya gotong royong, para pimpinan yang kemana-mana harus menggunakan patwal dan pengawal dan memerlukan biaya yang tinggi, padahal itu adalah uang pajak rakyat misalnya. Ini kesadaran-kesadaran kritis sekali lagi ya, yang boleh jadi atas nama ya atas nama adat dan tradisi, atas nama kebiasaan, atas nama aturan, itu terus menerus dilanggengkan ya, itu terus menerus untuk diperpanjang cara-cara semacam itu untuk mengkoloni orang-orang yang lebih rendah jabatannya, untuk menguasai orang-orang yang nggak punya suara dan termarginalkan. Padahal ya kita tahu kita terus membayar pajak, tetapi uang kita digunakan untuk hal-hal yang semestinya bisa lebih efektif misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa begitu, Rokim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Ini sepertinya belum ada tanggapan dari teman-teman berkaitan dengan diskusi pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari kolom komentar, bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dari pertemuan ini kita bisa mengambil pelajaran teman-teman, bahwa adanya pengetahuan itu sendiri bisa menjadi pisau bermata dua. Mungkin di satu sisi kita bisa melihat pengetahuan itu untuk mencerahkan, untuk memberikan sebuah apa ya, dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari apa yang kita tidak mengerti menjadi paham. Akan tetapi di sisi lain, ketika pengetahuan itu disalahgunakan dan kemudian menjadi alat untuk memperalat orang lain, tentu ini menjadi sebuah tindakan yang kurang bijaksana. Pada malam hari ini mungkin diskusi kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Kita akan membahas buku dari Pak Peter Carey berkaitan sebenarnya praktik-praktik seperti apa saja yang masih dilakukan berkaitan dengan fenomena-fenomena kolonialisme dan juga realitanya di masa kini. Terima kasih atas atensinya dari teman-teman. Pada Pak Doni, terima kasih juga. Kita sambung kembali diskusi di pertemuan selanjutnya. Saya Rohi mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.